Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aditya Firdaus dari Prodi Sistem Informasi kelas B NIM 2202019192. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-6, yaitu representasi teks. Representasi teks adalah cara dalam komputer dalam mengubah huruf menjadi angka atau numerik agar mudah dibaca oleh komputer dalam proses selanjutnya seperti ke clustering dan pengelompokan lainnya. Di sini saya sudah menyediakan contohnya. Yang kedua, contoh penerapan dari representasi teks adalah di dunia kerja bisa lihat pada sistem chatbot, customer service, analisis sentimen, media sosial, dan spam filter pada email. Semua sistem itu menggunakan teknik representasi teks untuk memahami isi pesan pengguna. Yang ketiga, back of word adalah metode yang paling sederhana dalam representasi teks. Caranya adalah menghitung seberapa sering kata muncul dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan kata. Jadi fokusnya pada frekuensi kemunculan kata. Yang keempat, ada kelebihan dari back of word, yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan, efektif untuk data set kecil, dan juga cocok untuk analisis dasar seperti deteksi topik sederhana. Yang kelima, kelemahan atau kekurangan dari back of word sendiri, yaitu tidak memperhatikan konteks dan urutan kata. Jumlah fitur bisa sangat banyak jika kata dalam korpus sangat beragam dan juga tidak bisa menangkap makna semantik dari kata. Yang keenam, tahapan dalam back of word, yaitu mengumpulkan data yang pertama, lalu melakukan processing seperti menghapus tanda baca, stop word, dan membuat huruf kecil semua. Lalu membuat daftar kata unik atau vocabulary, dan setelah itu mengubah setiap dokumen menjadi vektor berdasarkan jumlah kemunculan kata. Langsung lanjut saja ke prakteknya, yaitu sini import itu harus ya, seperti yang lalu ada from sekian vector extraction text import convectorizer. Di sini merupakan alat convectorizer untuk mengubah teks menjadi angka atau fitur kata ya. Ada pandas yang digunakan untuk menampilkan hasil dalam bentuk tabel yang rapi. Lalu untuk membuat contoh data, ini ada korpus, ini contoh datanya ya, adalah untuk mengumpulkan teks yang akan dianalisis. Yang ketiga, inisialisasi objek converter. Ini factorizer, convectorizer ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi vektor angka berdasarkan frekuensi kata. Lalu yang keempat, ada vectorizer di David underscore transform atau korpus. Ini untuk mempelajari semua kata unik lalu menghitung frekuensi kemunculan tiap kata. Yang kelima, di sini ada DF PD data frame columns vector get vector names out. Di sini untuk mengubah hasil sparsa matrik menjadi bentuk tabel atau array. Dan juga get feature ini names out untuk mengambil daftar semua kata unik dari korpus. Lalu yang keenam, menambahkan label untuk setiap teks, yaitu dfbow atau index. Contohnya seperti ini. Dan untuk menempelkan hasil, print dfbow hasil presentasi back of word, menampilkan hasil. Langsung saja saya run, dan ini hasilnya, hasil dari representasi back of word. Nah, di sini tertulis besar 001, ini maksudnya di kalimat yang pertama atau baris pertama itu besar tidak muncul ya, dan kedua tidak muncul, dan munculnya yang ketiga, teks ketiga. Dan juga yang ini contoh dapat, ini juga untuk munculnya di teks yang ketiga. Dan yang paling banyak muncul itu di memancing ya, memancing teks pertama muncul, dua muncul, dan juga teks ketiga muncul. Nah, di sini hasilnya itu berkelompok ya. Untuk hasilnya ini berfungsi untuk mengelompokkan hasil analisis untuk berikutnya seperti clustering dan pengelompokan data lainnya agar mudah untuk dianalisis.
Dan begitulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.